Pak mau nanya. Iya ini make coba dibalik. Nah, Mau nanya kan tadi Bapak bilang kalau jodoh itu cerminan diri sekufu gitu kan Pak. Nah itu gimana caranya kita dapat pasangan yang sekufu? Kayak teman-teman aku ada tuh udah bareng lama, yang satunya baik, yang satunya galak. Sebaliknya kayak gitu, nanti ceweknya yang baik, cowoknya yang galak, neken, terus masih aur-auran gitu, gimana sih Pak? iya itu sama seperti penjelasan Bapak tadi ke Masmu. Jadi seseorang untuk mendapatkan jodoh sekufu yang baik di mata Allah Ta'ala itu memang diawali dari hormatnya kepada orang tua. Hormatnya kepada orang tua itu nanti dibalaskan oleh Allah Ta'ala, pasangannya nanti hormat kepada dia, nggak ada penekanan, dia kan hormat. Nah inilah yang jarang dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Kalau umpamanya dia tahu agama, orang tuanya kurang, ya dia benci. Nah, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Harusnya dinasihatin dengan cara kata-kata yang baik. Kalau memang dinasihatin kelihatannya itu orang tuanya memang ngeyelan, ya nggak usah dinasihatin, didoain aja orang tuanya soleh atau soleha, seperti itu. Nah, yang seperti itu banyak karena memang sejak awalnya si remaja itu temenmu itu ya seperti itu, dikasihin orang tuanya susah, dinasihatin susah, semaunya sendiri. Nah ini mau gimana? Nah besok kalau ketemu sama pasangannya ya sekufu itu ya itu, walaupun dia kelihatan sholat, sekufu itu tidak hanya cuma tidak hanya cuma satu level strata pendidikannya mamanya, enggak seperti itu. Sekufu itu ya haknya Allah Ta'ala. Kalau orang kan mikir sekufu kan dia mencari sekufu, dia mencari sekufu, mencari itu maksudnya dia levelkan sendiri grade-nya dia. Kalau dia anak orang kaya, grade-nya ketemunya orang kaya, kan seperti itu. Kalau grade-nya dia itu orang kaya, mau dapat orang yang nggak kaya, nggak mau. Nah ini kan nggak bisa seperti itu. Tetapi orang yang punya ego untuk sekufu, maksudnya dia, iya seperti itu. Padahal bisa aja dia kalau memang baik, nurut, sekufu itu ketemu sama orang yang nggak harus kaya. Tetapi orang ini nurut, paham, diajak ngomong itu enak, masuk, nyaman, tidak menekan, kan begitu, tidak menekan. Nah di titik itulah sebenarnya sekufu dari Allah Ta'ala. Jadi bukan persoalan sekufu itu harus grade hartanya sekian, anaknya orang terpandang, enggak seperti itu. Nah ini juga harus hati-hati, karena siapapun kalau sudah mengetahui kayak Masmu mamanya, masalah-masalah yang dulu itu ya harus menjadi pelajaran, sehingga jangan sampai itu terulang, jangan sampai itu terulang, karena nggak enak. Menikah itu kalau bisa ya sekali, kalau bisa kan seperti itu, dan itu harus dijaga bapak sama ibu umumnya. Itu yang nggak terus karena ibu nggak bekerja, bapak menekan ibu. Ya nggak boleh seperti itu. Karena tanggung jawab laki-laki. Karena ngasih nafkah itu tanggung jawab laki-laki. Walaupun bapak yang bekerja umpamanya, ibu itu umpamanya ya ngelola rumah tangga, ya nggak boleh neken, nggak boleh dimarah-marahin. Istilahnya anak itu ada yang nakal, nggak boleh di ini, ya paling dilihat, ya udah kamu selesaikan lewat ini. Nah itu cara-cara yang Islami sebenarnya. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Musyawarah, tidak ada egois, tidak ada arogansi, tidak ada tekanan di situ. Ada paksaan, tidak ada paksaan, tidak ada di situ. Nah di sini harus ada
pelajaran sebenarnya. Jadi walaupun mamanya bapak yang memberikan rezeki pada ibu, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, benar. Dan itu nilai di hadapan Allah itu jelas seperti itu. Tidak boleh. Kemudian ya bermain-main yang aneh-aneh, ya nggak usah. Dilihat mamanya ibu itu ya baik, ngelola rumah ini itu, nggak aneh-aneh, ya itu harus hormat. Itu seperti itu, harus menghormati. Nggak boleh kan, nggak boleh kamu begini, kamu nggak bisa seperti itu. Nggak boleh kamu apa namanya, tidak seprinsip, nggak bisa kamu, ya kan nggak seperti itu. Karena ada hal-hal tertentu yang memang prinsip itu yang mana, pribadi itu yang mana. Umpamanya bapak punya HP, ini pribadiku, ibu nggak boleh lihat. Itu pribadi namanya. Itu kan gayanya orang bule aja. Tapi kan kalau kata orang-orang itu kan nikah itu mempertemukan dua pemikiran kan Pak. Nah itu gimana itu Pak? Iya nggak apa-apa. Kan berarti ada dua prinsip. Ya, iya dua prinsip. Ya, itu mau masuk ke jalur Islam nggak? Nah kalau secara Islamnya gimana? Ya, kalau secara Islam ya memang dua yang beda ini disatukan. Bukan saling berseberangan gitu ya? Nggak bisa. Tekanan itu nggak boleh. Karena nggak bisa satu jalur nanti ya? Kalau nggak bisa satu jalur, lepas. Karena pasti harus ada yang ngalah kalau bertentangan tuh ya? Nah, yang ngalah itu yang besok akan jadi penyakit di masa besoknya. Jadi nggak nyaman gitu ya? Bukan nggak nyaman, penyakit. Ya kalau umpamanya lagi sakit terus ditinggal pergi gimana? Mau kemana itu San? Paling ke orang tuanya, betul nggak? Kalau ke orang tuanya bilang, lah ngapain dulu kamu nggak nurut, gimana tuh San? Kan merasa disalahkan lagi. Lah kenapa nggak sejak awal nurut? Kan gitu. Kalau bapak begitu sejak awal jangan itu umpamanya. Kalau udah nggak sejalan udah. Gitu. Udah, karena itu bahayanya itu besok. Karena iya. Kalau diterabas terus pasti ada Risiko. Kan itu kan bisa dihitung secara manusiawi, itu bisa dihitung. Umpamanya Viko, umpamanya ini yang paling gampang. Kamu mau besok itu kan di lain waktu kan saya sambil pelan-pelan kan ngajak dia menjadi baik Pak, solehah. Boleh, kamu mikir begitu boleh. Bapak nggak apa-apa. Kalau bapak minta satu pernyataan lagi, kalau pelan-pelan atau cepat dia rusak gimana? Kan sama. Itu kan sama sebenarnya. Itu gambling berarti ya? Loh, sebenarnya boleh kamu ngomong seperti itu, tapi kan kelihatan dia nurut atau tidak. Oh, harus dilihat dulu si orang. Dilihat si orang itu. Lah kamu tipe yang dengar atau enggak? Gitu ya? lah kamu karena cinta kamu menutup diri. Sehingga kalau ini kan nanti lama-lama kan bisa, nah itu kan kamu nutup diri namanya. egonya dia dulu kan memang pengen mencari pasti cewek ini bisa berubah gitu. Ya itu kan nggak bisa. Ego. Itu kan ada ego namanya. Berarti setidaknya harus nyari pasangan yang bisa diajak diskusi gitu. Ya, tetapi kan tetap itu harus diomongkan semua. Jadi bukan berarti kalau mamanya kayak Anin mamanya lagi punya pandangan mamanya, terus nggak bisa tuh pandangan tuh diem. Emang selesai didiemin? Intinya mau kemana? Mau sampai ke nikah? Emang selesai sampai nikah? Kan enggak. Emang nikah kan punya anak, insya Allah kalau Allah ngizinin. Punya rezeki enggak? Halal enggak? Toyib enggak? Berkah enggak? Kan harus dilihat seperti itu. Panjang berarti. Kan panjang. Seperti itu. Nah di titik itu kan nggak cuma nikah, nggak taunya mamanya tertekan nggak dari situ, atau dia lebih monopoli mamanya. Lo kan nggak bisa seperti itu. Kalau udah mau monopoli, habis nanti. Bisa aja Anin buat mainan. Bisa aja. Loh, laki-laki itu rata-rata yang selingkuh itu ya rata-rata seperti itu. Karena apa? Dia mainin pasangannya. Ini nurut nih sama saya nih. Ngapain kamu telepon? Nggak telepon akhirnya. Kan akhirnya dia punya waktu kosong banyak. Atau dia telepon yang lain. Kita ajari kamu kalau memang mau rusak.
Ngapain telepon? Kerja nih. Iya kerja ngapain dia? Gitu. Nah itu banyak seperti itu. Akhirnya namanya kayak kamu atau Anin atau Tita itu nurut. Nah itu dimainin sama pasangan. Apalagi pasangan itu uangnya yang banyak, habis. Iya sih. Kamu nurut gitu aja, habis. Kecuali pasanganmu solehah, kan beda. Nggak mandang serata. Nggak menang serata, dia lihat kamu baik dan ini dia hormat, kan beda kalau itu. Nah itu karena apa? Nggak bisa itu memilih itu gampang seperti itu. Susah, ya? Itu Allah itu yang yang memilihkan itu Allah, bukan kita milih kita sepupu. Seperti itu. Berarti kita juga nggak cuma harus berusaha nyari pasangan yang Tetap berusaha. tapi kitanya juga harus berusaha berubah berarti. Iya, tetap harus berubah karena tidak ada mungkin. Jadi satu begini ya, satu ayat ini banyak hal yang bisa dipakai. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Oke, pernikahan, seseorang nikah bubar. Itu kan dilihat itu dari buah tanganmu sendiri, diurut sebenarnya. Nggak taunya memang dia sejak dulu dengan orang tuanya membantah, dia dapat pasangan ngajak bubar, normal. Kalau mamanya dia dulu diajak ngomong sama orang tua membantah terus nggak mau pulang, mamanya terus akhirnya mabuk-mabukan akhirnya orang tuanya yang ngalah gitu, ya bubar itu besok. Nah ini yang anak muda itu nggak paham. Orang yang sudah nikah bisa pun nggak paham. Dan rata-rata yang bapak amati itu seperti itu. Dan orang tua itu bentrok. Gitu. Pasti. Ya kalau pasti itu milik Allah ya. Tapi yang bapak amati dan teliti itu seperti itu. Rata-rata insya Allah hampir ya 90% lebih benar lah. Insya Allah seperti itu.